Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Rodianti. Di sini saya akan menyajikan berita internasional mengenai IMF revisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Pada bulan April, Dana Moneter Internasional atau sering disebut dengan IMF merevisikan ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021. Indonesia justru direvisi ke bawah dari proyeksi sebelumnya di bulan Januari. Dana Moneter Internasional atau sering disebut dengan IMF dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Pendekatan keduanya terhadap tujuan ini saling melengkapi, di mana IMF fokus pada isu-isu ekonomi makro, sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. Wakil Direktur Pelaksana pertama IMF, Geoffrey Okamoto, mengatakan membaiknya prospek kinerja perekonomian salah satunya disebabkan oleh tambahan stimulus fiskal yang digelontorkan oleh pemerintah Amerika Serikat serta prospek vaksinasi yang dilakukan. Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2021 ini sebesar 5,5%. Okamoto pun mengatakan IMF bakal memperbarui proyeksi dalam laporan outlook ekonomi pada bulan April mendatang. Setelah terjadinya kontraksi 3,3% pada tahun 2020, World Economic Outlook IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 6% di tahun 2021, naiknya dari 5,5% dari proyeksi bulan Januari. Sedangkan untuk tahun 2022 diperkirakan ekonomi dunia naik menjadi 4,4% dibandingkan proyeksi sebelumnya, yaitu 4,2%. Sementara di Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan menjadi 4,3% lebih rendah dibandingkan proyeksi Januari sebesar 4,8%. Untuk 2022, PDB Indonesia diperkirakan tumbuh menjadi 5,8% di bawah proyeksi Januari sebesar 5,8%. Menurut kita, Gominat menyatakan bahwa di tengah ketidakpastian akibat pandemi, jalan keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan ini semakin terlihat berkat kepintaran para ilmuwan. Ratusan juta orang sedang divaksinasi, dan ini akan memberikan energi bagi pemulihan ekonomi di banyak negara tahun ini. Pandemi masih ada dan kasus masih bertambah di banyak negara. Pemulihan ekonomi juga berjalan ke arah yang berbeda-beda. Negara-negara banyak mendapatkan vaksin, memiliki kemampuan terbatas, dan sangat tergantung peristiwa akan memiliki pemulihan yang tidak begitu baik. IMF menilai dampak penyebaran COVID-19 varian Delta telah menciptakan gangguan rantai pasokan yang terus-menerus dan tekanan harga sehingga menghambat pemulihan ekonomi global yang dihantam pandemi. Aktivitas manufaktur global telah tertekan akibat kekurangan komponen utama seperti chip semiconductor, aktivitas pelabuhan yang terhambat, dan kurangnya kontainer kargo sehingga krisis tenaga kerja karena rantai pasok global. Lebih rinci, IMF juga memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Amerika pada tahun 2021 menjadi 6% dari sebelumnya 7%. Pertumbuhan ekonomi China juga dipangkas 0,1 poin menjadi 8%, sedangkan pertumbuhan ekonomi ASEAN 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand juga dipangkas 1,4 poin. Recovery continues, but the momentum has weakened.
hobbled by the pandemic. We have a slight downward revision for global growth for this year to 5.9%. For next year, our projection remains unchanged at 4.9%. The divergences in growth prospects across countries, however, persists and remains a major concern. Jadi, IMF melakukan proses revisi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global agar dapat mengontrol kegiatan ekonomi di negara-negara anggota agar dapat berjalan secara optimal, serta IMF juga lebih optimis akan pertumbuhan global berkat kebijakan fiskal yang diambil beberapa ekonomi besar. Program vaksinasi dan adaptasi aktivitas ekonomi di tengah dan kondisi keuangan. Untuk kelompok negara berkembang di Asia, proyeksi pada tahun 2021 naik 0,6% menjadi 8,6%. Ini berkat dilonggarkannya kebijakan lockdown di beberapa negara seperti India, tetapi kasus pandemi COVID-19 yang masih banyak seperti di Indonesia dan Malaysia menahan prospek pertumbuhan lebih tinggi. IMF mengatakan prospek pemulihan global masih penuh ketidakpastian meskipun menghantui program vaksinasi yang terus berjalan. Pemulihan ekonomi bergerak dalam laju yang berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing negara.